Ada yang bertanya, bagaimana ketika kita tiba-tiba didiamkan oleh seseorang, sedangkan kita tidak tahu permasalahannya apa? Maka yang pertama Abi sarankan teman-teman, bersabarlah dengan perilaku teman kita atau orang lain yang membuat kita merasa bingung atau bahkan merasa tidak nyaman. Ketika orang yang menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, tiba-tiba dia berubah sikap, dia tiba-tiba mendiamkan kita. Tentu ini pasti ada sebab, ada permasalahan yang kita belum tahu. Dan memang kita kadang seringkali tidak tahu atau belum tahu permasalahannya apa. Tiba-tiba saja teman kita tuh berubah, mendiamkan kita, tidak menganggap kita, tidak mau mendengarkan kita, tidak mau memandang kita. Sehingga ini menjadikan kita itu menjadi bingung. Sebetulnya kita tuh punya salah apa? Bagaimana kita menyikapi yang seperti ini? Tentu yang pertama bersabar dengan perilaku itu. Maka yang bisa kita lakukan teman-teman adalah bagaimana kita berusaha tabayun, mencari tahu dan memperjelas permasalahannya apa. Tentu dengan itikat baik, dengan salam, sapa, dan senyum, kita berusaha untuk menanyakan kepada yang bersangkutan. Kira-kira ada permasalahan apa? Kenapa tiba-tiba berubah? Kenapa mendiamkan saya? Tidak menjadi satu aib kalau kita harus meminta maaf terlebih dahulu walaupun kita belum tahu salah kita apa. Karena meminta maaf di sini dalam rangka membuka komunikasi. Kita meminta maaf bukan karena kita merasa bersalah tetapi untuk membuka komunikasi. Kita mencoba dengan santun menanyakan kepada yang bersangkutan, kita punya salah apa? Tetaplah tersenyum kepadanya, tetaplah menyapa dengan santun, tetaplah berusaha seakan-akan tidak ada masalah. Kita mencoba menanyakan, kalau kira-kira memang ada permasalahan, ada salah paham atau miskomunikasi, ya kita meminta maaf, siap untuk meminta maaf. Karena seorang mukmin itu kalau dia salah, dia siap meminta maaf dan siap untuk memperbaiki diri. Atau jika dia tidak berani menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, mungkin kita bisa mencari penengah, mencari mediator. Carilah teman yang bijak, yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan antara diri kita dengan yang bersangkutan. Harapannya dengan teman yang menjadi penengah atau mediator, ini bisa menjadi jalan untuk memecahkan masalah. Di mana kita berharap penengah ini bisa menanyakan kepada yang bersangkutan, sebetulnya ada permasalahan apa dengan kita sehingga yang bersangkutan ini berubah sikapnya, mendiamkan atau tidak mau berbicara dan sebagainya. Harapannya dengan penengah ini kemudian bisa mencairkan atau menjernihkan permasalahan yang keruh, permasalahan yang ada, sehingga kemudian kalau terjadi miskomunikasi atau salah paham itu bisa diluruskan dan kemudian bisa diperbaiki hubungan antara kita dengan orang yang bersangkutan. Dan memang begitulah, sebagai seorang mukmin memang kita harus siap menjadi penengah. Kalau ada di antara dua teman kita, saudara kita itu sedang ada masalah, kita diajarkan Nabi untuk menjadi penengah, untuk menjadi mediator, untuk mendamaikan antara teman kita, antara kedua teman kita yang sedang ada masalah tersebut. Dan itu pun ada pahala sedekahnya. Ta'dilu bainasnaini shadaqah. Kamu mendamaikan, menjadi penengah di antara dua temanmu yang sedang bermasalah, bertengkar, berselisih, maka bagimu ada pahala sedekah. Kalau sudah diupayakan untuk menyelesaikan masalah secara langsung atau dengan menggunakan penengah atau mediator, tetap saja yang bersangkutan tidak berubah, ya sudah, tidak ada masalah. Kita tetap saja berbuat baik, bersikap baik ya kepada yang bersangkutan, karena memang kita merasa nggak ada masalah. Kalau yang bersangkutan bersikap tidak baik kepada kita, itu urusan dia, urusan yang bersangkutan. Kalau umpamanya dia masih tetap memusuhi kita, masih mendiamkan kita, tidak apa-apa, bersabarlah. Yang pernah saya jelaskan, yang penting bukan kita yang mendiamkan orang lain dan bukan kita yang memusuhi orang lain. Dalam hal kebaikan, jadilah orang yang aktif. Tapi dalam hal keburukan, janganlah menjadi orang yang aktif. Kalau kita pasif, kita menjadi korban, kita menjadi orang yang didiamkan atau dimusuhi, nggak jadi masalah. Selama memang kita merasa tidak ada masalah dan tidak ada salah. Kemudian nasihat sebaliknya adalah ketika kita ada masalah dengan teman kita atau kita
merasa orang itu melakukan sesuatu yang menyakiti kita, menyinggung kita, ada permasalahan, hendaknya jangan langsung kita mendiamkan orang tersebut. Hendaknya kita tidak langsung memutus hubungan atau memutus silaturahmi, karena la yahillu lil mu'min ayyahjura akhahu fawqa salas, ya, bahwa tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya. Berarti haram kita mendiamkan saudara kita tanpa uzur yang syar'i. Artinya ketika ada masalah langsunglah dikomunikasikan kepada yang bersangkutan bahwa ada permasalahan yang harus diselesaikan, bagaimana solusinya, apakah yang bersangkutan mengakui kesalahannya atau tidak, terus solusinya bagaimana. Tentu kalau dibicarakan dengan itikat yang baik, tentu akan ada solusi yang akan berdampak baik, maslahah bagi kedua belah pihak. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.